Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Pak Yunanto. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus korupsi PT Jiwasraya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Akbar, ada Muhammad Rafli, ada Reki Handri, ada Nabila Ripka Stefani, tetapi sedang tidak hadir pada Zoom meeting kali ini karena sedang sakit. Yang terakhir ada Vinia Marsha Nadira. Jadi langsung aja kita mulai ke slide pertama. Untuk Rafli, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah latar belakang. PT Asuransi Jiwasraya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero adalah satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik negara. Perusahaan asuransi milik BUMN ini melaporkan cadangan keuangan lebih kecil dari seharusnya, atau bisa dikatakan beresiko untuk jatuh alias bangkrut hingga rupiah 2,76 triliun. Pada rentang 2013 sampai 2016, OJK memeriksa langsung Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Selanjutnya, BPK mengaudit Jiwasraya dan menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang lantaran laporan aset investasi keuangan melebihi realita atau overstate, kewajiban membayar hutang di bawah realita atau understate. Kejadian korupsi ini berlanjut hingga tahun 2018 dan mencapai angka belasan triliun. Next. Yang kedua akan kita bahas rumusan studi kasus. Yang pertama, apakah latar belakang objek studi kasus? Yang kedua, siapakah objek dan subjek dan objek dalam studi kasus? Yang ketiga, bagaimana hubungan atau pengaruh dan kaitan studi kasus dalam masalah sosial? Yang keempat, apakah metode atau strategi penanganan masalah dalam studi kasus? Yang kelima, apakah tujuan dan manfaat yang hendak dicapai? Next. Yang ketiga adalah hasil rumusan studi kasus. Yang pertama itu adalah latar belakang objek studi kasus. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi dalam skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, setiap perusahaan memerlukan karyawan yang berkualitas sebagai akibat semakin tajamnya persaingan yang dihadapi perusahaan. Dan untuk memenuhi tuntunan pekerjaan sebagai akibat perkembangan teknologi. Yang B, objek dan subjek dalam studi kasus. Objek penelitian. Bagian sumber daya manusia, bagian operasional, bagian keuangan, bagian pertanggungan. Objek penelitiannya itu adalah laporan keuangan dan laporan laba rugi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan premi. Next. Yang C, hubungan atau pengaruh studi kasus PT Jiwasraya. Dengan kondisi ini, ekuitas Jiwasraya berada di posisi minus rupiah 38,5 triliun. Nilai aset turun terus dari rupiah 23 triliun 2018 dan jadi rupiah 18 triliun di 2019. Aset yang dimiliki Persero mayoritas berupa aset tidak likuid dan berkualitas buruk. Yang D, metode atau strategi penanganan masalah dalam studi kasus. Yang pertama itu ada reformasi industri asuransi oleh OJK. Reformasi ini perlu mencakup pengaturan, pengawasan permodalan, transparansi pelaporan keuangan, hingga terkait manajemen risiko. Yang kedua, restrukturisasi, adapun restrukturisasi Jiwasraya dengan melakukan penerbitan utang oleh anak usaha Jiwasraya Putra. Dana restrukturisasi ini akan digunakan membayar polis nasabah Jiwasraya. Yang ketiga, OJK bentuk lembaga penjamin polis. Tujuan lembaga ini untuk menjamin agar uang nasabah bisa dikembalikan jika terjadi masalah pada perusahaan. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinia. Vinia, waktu di tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Yang pertama itu adalah menghentikan kerugian besar yang dialami Jiwasraya akibat pemberian jaminan atau bunga yang tidak wajar. Yang kedua, menghindari kerugian besar para pemegang polis apabila Jiwasraya dipilotkan karena tidak mampu membayar kewajiban akibat tekanan likuiditas. Yang ketiga, melanjutkan proses antara pemegang polis Jiwasraya dengan entitas baru bernama IFG Life dengan potensi bisnis yang besar, profitable, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan kasus Jiwasraya. Kronologinya itu pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jasa Seraya tercatat negatif 3,29
3,29 triliun. Tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai tahun 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun rupiah pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Pada tahun 2010 hingga 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun rupiah pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya mengelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris yaitu Manchester City. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun rupiah. Selain itu, perseroan meraup laba 2,4 triliun rupiah, naik 37,64% dari tahun 2016. Perlu diketahui, sepanjang tahun 2013 sampai 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. Selanjutnya, pada tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun rupiah. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Harahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Reiki. Reiki, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Akbar. Untuk selanjutnya pada bulan Desember tahun 2019, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil keputusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Selanjutnya, solusi untuk yang pertama, reformasi industri asuransi oleh OJK. Reformasi ini perlu mencakup pengaturan, pengawasan, permodalan, transparansi laporan keuangan, hingga terkait manajemen risiko. Reformasi ini juga untuk menumbuhkan kembali kepercayaan nasabah akan perusahaan asuransi. Yang kedua ada restrukturisasi. Upaya penyelesaian yang kedua adalah dengan melakukan restrukturisasi pada keuangan perseroan. Rencananya upaya restrukturisasi Jiwasraya ini akan dilakukan pada akhir bulan ini atau paling lambat Februari 2020. Adapun restrukturisasi Jiwasraya dengan melakukan penerbitan utang oleh anak usaha Jiwasraya Putra. Dana restrukturasi ini akan digunakan membayar polis nasabah Jiwasraya. Selanjutnya yang ketiga ada OJK bentuk lembaga penjamin polis. Pembentukan lembaga berkaca dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang kemudian memunculkan banyak temuan baru. Tujuan lembaga ini untuk menjamin agar uang nasabah bisa dikembalikan jika terjadi masalah pada perusahaan. Yang selanjutnya yang keempat, pembentukan holding BUMN asuransi. Langkah selanjutnya yang sedang diupayakan pemerintah adalah dengan mewacanakan pembentukan holding BUMN asuransi. Lewat holding ini nantinya perusahaan akan mendapatkan cash flow sekitar Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun. Pembentukan holding BUMN asuransi ini jika ditarik waktu dengan tempo 4 tahun maka bisa mendapatkan Rp 8 triliun. Oke, slide selanjutnya kan saya yang jelaskan. Yang kelima ada kerjasama dengan BUMN. Kerjasama dengan BUMN ini untuk bentuk anak perusahaan. Ada juga wacana untuk melakukan kerjasama antara BUMN dan Jiwasraya dalam membuat anak perusahaan. Hal ini ditargetkan akan selesai pada kuartal 1 sampai dengan kuartal 2 2020. Yang keenam, pembentukan pansus oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berencana untuk
membentuk panitia khusus atau biasa kita sebut pansus untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Pembentukan pansus ini seiring dengan sudah banyaknya laporan dari masyarakat yang mengadukan soal kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya Persero ke Komisi 6 yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan seluruh BUMN. Next. Yang ketujuh, menjual portofolio saham. Menjual portofolio saham, solusi keempat adalah melakukan penjualan portofolio saham ini. Untuk solusi ketujuh maksudnya, ini bisa dilakukan dengan melihat apakah ada saham yang bisa dijual dengan harga yang baik. Yang kedelapan, melepas aset Jiwasraya. Salah satu cara yang akan dilakukan lagi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan melepaskan aset-aset Jiwasraya sehingga menambah keuangan perseroan meskipun hingga saat ini belum dijelaskan aset apa yang berpotensi untuk dilepas. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dengan menilai analisis awal atas persoalan hukum Jiwasraya, kiranya publik bisa memahami bahwa persoalan kerugian suatu usaha tidak melulu mesti dipahami dalam konteks hukum, tetapi mesti dipahami juga dalam konteks akuntansi, agar keadilan dan kepastian hukum dapat dipahami bersama secara proporsional sekaligus sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Dengan demikian, harapan ke depan tidak ada lagi kasus yang pada akhirnya merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna jasa asuransi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas yang punya kewenangan. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.